السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Kita masih sedang membahas kitab Ususu Manhajis Salafi fi Da'wati ila Allah yang ditulis oleh Syekh Fawaz Ibnu Hulayil Ibnu Rabah As-Suhaimi. Kita masih sedang membahas fasal yang kedua dari kitab ini, berbicara tentang apa ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan terhadap berbagai jenis orang yang didakwahi. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu kita harus mampu membedakan mana orang bodoh dan mana pengikut hawa nafsu. Dua hal yang berbeda, sehingga menuntut perlakuan yang berbeda pula. Kesalahan mudah sekali terjadi di saat seseorang tidak membedakan dua macam sumber kesalahan ini, di mana ahlul jahli, orang yang bodoh, bisa jadi kesalahannya itu tidak disengaja. Karena kebodohannya, karena ketidaksengajaannya, karena ikut-ikutan. Maka orang yang seperti ini, kita perhatikan posisinya. Ini, posisi orang ini, di mana antisipasinya, perlakuan kitanya adalah mengajari. Orang bodoh itu diajari. Tapi di saat seseorang itu adalah ahlul hawa, pengikut hawa nafsu, dia itu dalam keadaan yakin bahwa dirinya benar. Sehingga kesalahannya itu bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tidak sengaja, bukan karena ketidaktahuan, tapi kesalahannya itu karena ada kepentingan, sehingga nanti dia akan membela kesalahan itu karena punya kepentingan, punya hawa nafsu. Ada hal yang nanti harus dia perjuangkan untuk tetap berada di kesalahan itu. Kita lihat bahwa sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tata caranya para ulama di kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Di sana kita akan mendapatkan manhaj. Bagaimana kita memperlakukan orang bodoh dan bagaimana memperlakukan orang yang mengikuti hawa nafsu. Dua hal yang berbeda. Dua-duanya berbuat salah. Namun penyebab kesalahannya berbeda. Karena sebabnya beda, maka antisipasinya pun berbeda. Sehingga kita itu harus pandai
dalam mengenali orang dan memposisikan mereka pada posisinya. Jangan kita hantam kromo, semua dianggap sama. Oh, ini orang salah. Tidak, kawan. Orang salah itu ada dua macam. Ada orang yang salah karena kebodohannya. Ada orang yang salah karena mengikuti hawa nafsu. Bisa jadi seorang profesor, ilmunya satu perpustakaan. Tapi ternyata dia tinggalkan ilmunya. Dia ikuti hawa nafsunya. Dia memiliki kepentingan hawa nafsu. Maka seorang profesor itu semestinya bukan diajari. Karena sesungguhnya dia itu tahu bahwa yang dia lakukan itu bertentangan dengan ilmunya. Berbeda dengan orang yang bodoh. Seseorang berbuat salah karena tidak mengerti. Dia tidak menyengaja berbuat kesalahan. Maka orang yang seperti ini harus diajari. Kita lihat apa yang menjadi perhatian kita dalam hal ini. Bahwa di sini ada dua posisi yang berbeda. Posisi yang pertama adalah posisi orang bodoh yang antisipasinya adalah ta'lim, diajari. Posisi yang kedua adalah posisi pengikut hawa nafsu yang antisipasinya adalah ditegakkannya hujjah di hadapannya. Karena dia itu memiliki kesombongan. Dia itu menyengaja berbuat kesalahan. Dia itu ada di dalam penyimpangan. Sehingga orang yang seperti ini bukan diajari. Tapi diingatkan. Diperingati. Bahwa kamu itu harus kembali kepada kebenaran. Karena ini bukti kebenarannya. Kita perhatikan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW membedakan orang. Yang ini diposisikan demikian maka diajari. Yang ini diposisikan demikian maka diperingati. Dan Rasulullah SAW marah kepadanya. Kita ambilkan contoh hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini adalah hadis Anas radhiyallahu anhu. Katanya pada saat kami bersama Rasulullah SAW di dalam masjid, datang seorang A'rabi, seorang Badui. Ternyata dia kencing di dalam masjid. Maka para sahabat pun menjerit-jerit, mah, katanya. Hentikan. Tapi Rasulullah SAW tidak membenarkan itu. Beliau bersabda, la tuzrimu da'u. Jangan kalian berbuat salah kepada orang ini. Biarkan dia. Disuruhnya orang mengambil air seember. Kemudian Rasulullah SAW mengajak bicara orang yang salah ini. Kesalahannya tidak sederhana, kencing di masjid. Sebuah kesalahan yang luar biasa. Bisa jadi kalau orang ini adalah orang yang berilmu, kelasnya adalah menghina masjid. Tapi perlu diketahui bahwa orang ini adalah badui. Orang yang sangat bodoh, orang yang terbelakang. Maka
bukan diperingati, bukan dimarahi, bukan dihukumi, tapi diajari. Maka Rasulullah SAW mengajari orang ini. Beliau katakan, inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadar. Sesungguhnya masjid-masjid ini tidaklah layak untuk diperlakukan dengan kencing dan kotoran. Innama hiya li dzikrillah. Masjid itu perlakuannya adalah kita berzikir kepada Allah di sana. Wassalatu wa qiraatul Qur'an. Di sana kita melakukan salat dan membaca Al-Quran. Jadi orang ini diajari oleh Rasulullah SAW. Kenapa diajari? Karena orang ini bodoh. Maka orang ini pun menangkap pelajaran dari Rasulullah SAW. Karena diajari. Tadinya tidak tahu, menjadi tahu. Tadinya tidak mengerti, jadi mengerti. Diposisikan sebagai ahlul jahli. Sebagai al-jahil, orang yang bodoh. Contoh yang lain adalah hadis yang juga diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini diceritakan oleh si pelakunya sendiri, yaitu Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami. Beliau katakan, pada saat kami sholat bersama Rasulullah SAW, ada seseorang di antara orang yang sedang sholat itu bersin. Maka aku pun mendoakan orang itu dengan mengatakan, yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Kita lihat omongan ini adalah baik kalau di luar sholat. Tapi di dalam sholat tidak boleh. Karena ini bentuk muamalah, bentuk interaksi antara seseorang dengan orang lain. Kalau di luar sholat boleh. Kita ngobrol, kita saling mendoakan. Di mana? Di luar sholat. Kalau di dalam sholat kita tidak boleh melakukan sesuatu di luar dari amalan sholat. Maka orang-orang pun marah kepadaku dan mencercaku. Di sini Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami merasa dirinya tidak salah. Dia itu melakukan sesuatu yang benar. Orang bersin itu didoakan yarhamukallah. Itu benar. Tapi dia belum mengerti bahwa hal itu salah karena dia sedang sholat. Tidak boleh melakukan hal itu. Sehingga pun dia berbuat salah pula. Dia mengatakan, wa thukla ummaya, katanya. Celakalah ibuku, katanya. Ini ucapan orang Arab di saat kecewa terhadap orang lain. Maka di saat orang-orang itu melihat Muawiyah ibnu Al-Hakam As-Sulami berbuat kesalahan lagi dengan mengatakan ucapan yang seperti itu di dalam salat, maka orang pun menepuk-nepuk paha-paha mereka untuk mengingatkan, engkau ini ada di dalam salat, jangan berbuat salah di dalam salat. Ditegur dengan menepuk paha. Maka setelah selesai dari sholat, Rasulullah SAW pun berbicara dengan pembicaraan
yang membuat Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami mengatakan, tidak ada guru sebelum ini dan tidak ada guru setelah ini orang yang seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak marah kepadaku, dia tidak mencercaku, dia tidak membentakku. Kemudian beliau mengajari Muawiyah. Beliau katakan, inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa at-tasbihu wat-takbiru wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya salat ini tidak boleh dilakukan padanya omongan-omongan orang. Akan tetapi di dalam salat itu hanya ada tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Jadi kita lihat ini. Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami pada saat itu adalah orang yang bodoh, berbuat kesalahan di dalam salat. Rasulullah SAW mengajarinya setelah selesai salat. Jadi kita lihat ini sebuah posisi, yaitu orang bodoh. Orang bodoh itu diajari dan diterangkan. Nah, ini loh, ini posisi masjid, ini posisi sholat. Masjid harus diperlakukan seperti ini, bukan seperti yang engkau lakukan. Sholat itu harus diperlakukan seperti ini, bukan seperti yang engkau lakukan. Sehingga orang itu diajari, dapat pelajaran. Kemudian contoh yang ketiga adalah hadis yang juga sahih diriwayatkan oleh Ahmad, dan hadis ini pun didapati pada riwayat Al-Bukhari, namun tidak dengan lafaz yang ini, di mana suatu saat Rasulullah SAW sedang tertidur. Datanglah seorang A'rabi, seorang Badui. Kemudian orang ini pun mengangkat pedang terhadap Rasulullah SAW dan mengancamnya. Dia katakan, "May yamna'uka minni?" Siapa yang bisa melindungi engkau dari aku sekarang ini? Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, Allah yang bisa melindungi aku saat ini. Fasaqatas sayf, maka jatuhlah pedang karena kaget. Dia keheranan melihat ada seseorang begitu yakinnya, walaupun pedang itu sudah siap membunuhnya, masih merasa bahwa ada yang melindunginya, yaitu Allah. Maka terjatuhlah pedangnya. Maka Rasulullah SAW pun mengambil pedang itu dan mengancamkannya terhadap orang itu. Beliau pun berkata dengan ucapan yang sama, "May yamna'uka minni?" Siapa yang mampu melindungimu dari diriku? Artinya ini, aku akan membunuhmu sekarang. Apa yang bisa melindungimu pada saat ini? Maka Badui itu pun menjawab, la ahad, tidak ada. Tidak ada. Karena dia bersandar kepada dirinya. Maka kita lihat Rasulullah SAW tidak memarahinya, tidak menghukuminya, tidak membentaknya, tapi beliau berikan pelajaran. Ini pelajarannya. Bahwa di saat engkau itu bersandar kepada Allah, maka Allah yang akan melindungimu di posisi yang manapun. Namun di saat engkau itu tidak bersandar kepada Allah, maka engkau tidak memiliki sandaran yang kuat, sehingga di posisi yang seperti ini tidak ada yang mampu melindungimu.
Kita lihat Syekh Fawaz mengatakan, "Fala yaftahu quluban nasi lid-da'wati wa qabuliha illa mithlu hadhihi al-asalib an-nabawiyyah an-nabi'ah min hubbil khairi lin-nasi wa bughyatil hidayati lahum." Maka tidaklah mampu membuka jiwa-jiwa manusia untuk menerima dakwah ini kecuali metode-metode yang benar yang seperti ini. Metode yang didapat dari sumber kebenaran, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lihat apa yang menyebabkan Nabi itu sedemikian hebatnya. Jawabnya kasih sayangnya. Di mana Rasulullah SAW itu benar-benar rahmatan lil alamin. Kasih sayang untuk alam semesta. Sehingga orang bodoh itu bukan dihukumi. Orang bodoh itu bukan dibentak, bukan dihina, bukan dicerca, bukan dimarahi. Bukan. Itu kesalahan. Orang bodoh itu diajari. Kemudian kita lihat di saat perlakuan kita itu benar terhadap orang yang bodoh. Orang bodoh itu merasa bahwa dirinya diperhatikan. Merasa dirinya itu disayang. Maka justru disinilah lahirnya simpati kepada dakwah. Sehingga akibatnya orang pun jadi mau menerima dakwah. Karena dia mendapatkan kesan yang luar biasa tentang dakwah ini. Di saat kita melihat bahwa mengajari orang bodoh itu sebuah kewajiban, maka lakukanlah itu. Karena itu cara yang benar menghadapi orang yang bodoh. Akan tetapi, kita ingat, kita tidak harus melakukan ini dalam semua posisi. Di saat ada orang salah, ternyata kita perlakukan seperti memperlakukan orang bodoh. Tidak, kawan. Orang yang berdakwah dengan hikmah, dia mengerti. Di saat dia melihat kesalahan itu bukan dari orang yang bodoh, tapi datangnya dari pengikut hawa nafsu, maka antisipasinya bukan dengan mengajari. Karena mengajari itu untuk orang bodoh, bukan untuk pengikut hawa nafsu. Maka kita lihat bahwa orang yang mengikuti hawa nafsu harus diantisipasi dengan posisi yang kuat. Posisi yang siap melawan. Kita tidak bisa diam di hadapan kesalahan yang bertentangan dengan ajaran kebenaran. Sehingga kita lihat ada keadaan dan ada posisi. Orang yang berdakwah itu mengerti mana hikmahnya. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Bersikap dengan tepat. Kita lihat keadaan dan posisi. Orang ini keadaannya sedang marah. Maka tidak tepat menasihati orang yang sedang marah. Orang berbuat salah di dalam sholat. Maka tidak benar kita menasihati dia di dalam sholat. Jadi kita lihat keadaan orang sedang apa dia. Maka tidak selamanya memberikan pelajaran itu cocok untuk setiap keadaan. Kita harus melihat keadaan. Kita melihat al-hal, keadaannya. Kemudian berikutnya al-maqam. Kita harus melihat posisinya. Bahwa orang ini orang bodoh atau orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dua hal yang berbeda. Di mana orang bodoh itu umumnya jauh dari kesombongan. Sedangkan pengikut hawa nafsu itu umumnya
sombong. Dia itu berbuat kesalahan dengan dorongan kesombongan. Dia akan bertahan dalam kesalahannya karena ada kepentingan dunia yang sedang dibelanya. Sehingga kita lihat bahwa sikap atau antisipasi itu menjadi dua macam. Yang pertama adalah ta'silun wa ta'lim. yakni kita ini harus menanamkan kebenaran. Kita harus mengajarkan kebenaran. Kita tanam dan kita ajarkan di saat yang dihadapinya adalah orang yang memang bodoh, tidak mengerti. Kemudian posisi yang kedua adalah bayanun wa tahdzir. Menerangkan kesalahan itu dan memperingati orang itu dan memperingati orang-orang yang ada di mana-mana supaya tidak berbuat kesalahan seperti ini. Tidak mengikuti orang ini. Sehingga ini dua hal yang berbeda. Maka di saat kita berbicara tentang sikap kita terhadap orang yang mengikuti hawa nafsu, maka kita perhatikan ayat-ayat berikut. Kita membaca surat Al-An'am ayat 55. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Wa kadzalika nufassilul ayat. Dan demikianlah kami perincikan bukti-bukti kebenaran itu. Bukti-bukti keagungan Allah dan kebesaran Allah itu Allah perincikan. Walitastabina sabilul mujrimin. Dan untuk jadilah jelas jalannya orang-orang yang jahat. Jadi kita lihat kita ini tidak boleh diam di hadapan kejahatan. Karena kejahatan itu harus diterangkan. Supaya orang itu mengerti tentang kejahatannya dan merasa telah mendapatkan peringatan. Dan orang-orang pun tidak bermain-main dengan ini. Tidak meniru orang ini. Tidak melakukan hal yang sama. Kemudian kita pun membaca pada surat Al-An'am ayat 68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidh dhalimin. Wa idza ra'aita alladzina yakhuduna fi ayatina. Dan jika engkau mendapatkan, melihat, memandang kepada orang-orang yang bermain-main dengan ayat-ayat kami. Jadi kita lihat ini kesalahannya bukan yakni kesalahan orang bodoh. Kenapa? Karena orang bodoh itu tidak mengerti. Tapi orang ini mengerti bahwa dia itu sedang mempermainkan ayat-ayat Allah. Yang semestinya dia memuliakan Allah, memuliakan tanda-tanda kebesaran Allah, malah dia berolok-olok, bercanda dengan ayat-ayat Allah. Fa'arid anhum. Maka tinggalkan mereka. Jadi kewajiban kita di saat melihat orang bermain-main dengan ayat Allah, bukan kita duduk bersama mereka. Tidak benar. Maka perintah dari ayat ini, fa'arid anhum. Tinggalkan mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Sehingga mereka itu pindah. Mengamalkan yang lain. Berbicara tentang hal yang lain. Sudah tidak lagi
bermain-main dengan ayat-ayat Allah. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra. Dan jika engkau itu telah dilupakan oleh syaitan, sehingga kita dalam keadaan berbuat salah, duduk bersama orang yang sedang mengikuti hawa nafsu, yang sedang mempermainkan ayat-ayat Allah, fala taq'ud ba'da dzikra, maka jangan engkau duduk lagi setelah peringatan ini. Artinya yang akan datang, jangan engkau lakukan kesalahanmu. Tidak boleh duduk dengan orang yang sedang berbuat kemungkaran. Fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Maka janganlah engkau duduk setelah peringatan ini bersama orang-orang yang zalim. Jadi kita lihat di sini, kita ini di saat mendapati ada kemungkaran dilakukan orang, maka kita tidak boleh berada di sana kecuali kita sedang memperingati mereka. Di saat kita merasa lemah, tidak mampu memperingatinya, maka tinggalkan tempat itu. Kemudian Syekh Syaukani dalam kitab Fathul Qadir tafsir halaman 112 beliau mengatakan, wa fi hadhihi al-ayati mau'izatun liman yatamassah bimujalasatil mubtadi'ah alladzina yuharrifuna kalam Allahi wa yatala'abuna bikitabihi wa sunnati rasulihi. Pada ayat ini ada nasihat yang Allah berikan untuk orang-orang yang duduk bersama para pelaku bid'ah, para pengikut bid'ah, di mana mereka itu telah menyimpangkan kalam Allah, firman Allah. Mereka telah bermain-main dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, maka wa yarudduna dzalika ila ahwaihimul mudillati wa bid'ahimul fasidati, di mana mereka itu melakukan itu semua karena hawa nafsu yang membuat mereka jadi menyimpang, yang membuat mereka itu melakukan bid'ah yang rusak, sesuatu yang keluar dari kebenaran ajaran Islam. Fa innahu idza lam yunkar alaihim fa innahu idza lam yunkir alaihim wa yughayyir ma hum fihi fa aqallu ahwalihim ayyatruka mujalasatahum. Maka jika seseorang itu ternyata tidak mampu mengingkari kemungkaran ini, tidak mampu merubahnya, maka minimal sikap dia terhadap hal ini adalah meninggalkan majelis ini. Tidak duduk bersama orang yang sedang berbuat mungkar. Wa dzalika yasirun alaihi ghairu asir. Dan ini adalah sesuatu yang mudah dan tidak sulit. Jadi kita lihat bahwa sikap yang benar di hadapan orang yang sedang mengikuti hawa nafsu, sedang berbuat kemungkaran karena mengikuti hawa nafsunya, itu berbeda dengan menyikapi orang bodoh. Dua hal yang tidak boleh disamakan, dua posisi yang berbeda. Karena pembahasan ini masih cukup panjang, maka kita potong menjadi dua bagian insyaAllah. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin,
Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.